Banten, yaitu tepatnya di daerah Ciamas. Mari kita simak video ini. Oke guys, kita memulai perjalanan terlebih dahulu. Ini aku pakai motor ya untuk ke tempat ataupun ke Cibantennya. Dari rumah aku tuh perkiraan 5-10 menit karena deket juga dari rumahku. Nah, sebelum itu kita ke Cibanten, kita harus ngisi bensin dulu karena takut mogok di jalan. Akhirnya kita sudah sampai nih di situs pemandian Cibanten yang berlokasi ada di Sukabares, Kecamatan Ciamas yang berada di Provinsi Banten. Oke guys, mari kita lihat yang ada di sini. Berikut sungainya, dagangnya dan lain-lain dan warga sekitarnya. Oke. Nah, kebudayaan Cibanten di Desa Sukabares Ciamas adalah salah satu sumber air yang berada di Kampung Masigit, Desa Sukabares, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nah, asal mula diberi nama Cibanten dikarenakan pada masa Kesultanan Banten sangat sulit untuk mencari sumber air yang dapat mengairi sebagian besar daerah Banten, hingga akhirnya ditemukanlah sumber air ini yang kemudian diberi nama Cibanten. Nah, Cibanten dilestarikan oleh pemerintah, dirawat dan dilindungi oleh perhutani. Alirannya sampai ke Kali Banten dan mayoritas digunakan oleh penduduk pada masa Kesultanan Banten dan hingga saat ini. Nah, air yang digunakan untuk keperluan pengairan lahan pertanian dan untuk dikonsumsi masyarakat. Airnya tidak pernah surut sepanjang tahun meskipun pada musim kemarau. Nah, aliran air Cibanten itu tidak boleh digunakan untuk keperluan industri karena masyarakat mempercayai jika digunakan akan mendatangkan musibah karena Cibanten itu adalah situs keramat. Air di Cibanten itu mengandung kadar besi dan berwarna biru kehijau-hijauan dan tidak dapat dimanfaatkan sebagai air minum. Nah, di Cibanten memiliki banyak sejarah misteri pada zaman sebelum Kesultanan. Tepatnya pada zaman Sangkuriang ada sosok seorang yang dikenal dengan nama Nyi Mas Gamparan. Itu waliullah pada saat itu. Masyarakat percaya adanya sumber 7. Sumur itu dibuat oleh Nyi Mas Gamparan yang ceritanya dibabarkan oleh narasumber dari seorang tokoh masyarakat atau juru kunci Cibanten, yaitu Haji Darwis. Nah, pada zaman dahulu kala, Nyi Mas Gamparan ini mencari air untuk pengobatan seorang sahabatnya. Kemudian ia mencari air itu tersebut. Dan air tersebut itu diberi oleh seorang yang berilmu tinggi dan dipercaya oleh para wali. Setelah bertemu dan diberi air itu oleh seorang kakek-kakek, air itu diberi dan ditumpahkan pada tampahan kedua tangannya Nyi Mas Gamparan. Ketika Nyi Mas Gamparan membawa air itu, tumpahlah setetes demi setetes ke permukaan. Dari tumpahan air itu pula jadilah sebuah sumur. Nah, sumur yang pertama yaitu Cibanten, terus ada Cigewok, Talaga, Cirompone, Ciwasiat, Curug Nangka, dan terakhir ada pada Sumur 7 yang ada pada puncak Gunung Karang. Nah, ketujuh sumur ini tepatnya berada di wilayah yang berdekatan dengan Gunung Karang yang ada di Ciamas ataupun sampai ke Pandeglang. Sebenarnya masih ada mitos di tempat ini. Mitosnya adalah sesosok ikan besar. Setiap harinya kita bisa melihat sosok ikan itu. Namun setiap sumur dikeringkan oleh para pawang air, yaitu Haji Darwis, yang menutup sumber pintu air Cibanten itu, ikan itu sama sekali tidak nampak keberadaannya. Walaupun masyarakat sekitar mencari ikan ini sampai semak-semak yang sama sekali tak terlihat, tapi sama sekali tidak ditemukan. Konon, ikan ini dipercaya masyarakat bisa membawa rezeki atau keberhasilan bagi orang-orang yang percaya melihatnya saja. Ketinggian dan kedalaman volume sungai ini sampai 8 meter dari permukaan dasar tanah. Tapi di dasar sampingnya kedalaman sungai ini hanya 1-2 meter saja. Nah,
di pinggiran ataupun di samping-samping Kali Cibanten itu banyak juga warga yang berjualan karena memang setiap harinya apalagi di hari weekend itu banyak pemuda-pemudi itu pada mengunjungi situs ini gitu. Nah, ini juga dapat dilihat bahwasannya ada warga ataupun anak kecil yang sedang berenang ya di air Cibanten. Seru loh, karena dulu juga aku pernah. Seru banget loh. Pokoknya seru, kalian harus mencoba hal itu. Karena aku juga sering dulu ya. Kalau sekarang sih kayaknya jarang banget tuh anak kecil yang main-main seperti itu. Nih, aku juga lagi lihat-lihat ikan yang ada di air ini loh, yang ada di sungai ini. Karena banyak banget tuh ikan-ikan yang ada di sini. Terus juga iya nggak mati gitu aja karena di dalamnya itu ada buat dia makanan untuk ikan-ikan tersebut. Nah, wah, aku tuh ngeliat itu tuh tertarik dengan anak-anak kecil itu tuh yang lagi main air karena emang seru banget, pokoknya seru. Nah, ini nih hal ini yang menjadikan Cibanten sekarang mulai tercemar ya. Banyak warga-warga yang hanya menggunakannya saja kan tetapi tidak merawatnya. Hal itu menjadi hal negatif untuk Cibanten. Jadinya sungai ini terlihat lebih, warnanya pun masih seperti dulu akan tetapi lebih tercemar, banyak sampah yang berserakan di dalam sungainya. Pada saat ini juga Cibanten sedang mengalami air yang tidak jernih ya, dan airnya tuh berkurang gitu karena mungkin lagi masa kemarau juga kan tetapi tidak surut, masih ada banyak airnya kan tetapi tidak semelimpah dulu gitu karena mungkin banyak penggunaan air yang sudah menyebar luas juga karena kan untuk dipakai di pemukiman warga dan sebagainya. Seperti yang terlihat banyak selang-selang yang disalurkan ataupun sumber yang air yang ada di pemukiman warga itu berasal dari Cibanten. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahualam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.